Hari ini saya ingin bicara tentang bagaimana kita beriman di dalam dunia modern. Tentunya, yang saya maksudkan beriman dalam dunia modern ini adalah dengan pemahaman bahwa iman itu sendiri adalah bukan sesuatu yang statis. Nah, mengapa iman bukan sesuatu yang statis begitu? Jadi kalau kita bicara iman, pertumbuhan kehidupan beragama begitu, maka biasanya kita mengenal beberapa hal atau beberapa faktor terkait itu. Biasanya adalah terkait dengan doktrin. Berarti kalau kita punya pemahaman di doktrin itu, yang kita pelajari itu kan terus akan berkembang. Nah, pemahaman itu kan kita hidupi, ya, kita hidupi. Kita hidupi itu kan dalam kebergantungan dengan Tuhan. Nah, itulah namanya dinamis. Jadi kalau kita membaca kehidupan misalnya Paulus ya, Paulus selalu mengajarkan bahwa pemahaman dia itu membuat dia menghidupi dalam pengalaman. Pengalaman dia itu menambah dia kepada pemahaman. Dan itu selalu dinamis. Jadi iman itu sesuatu yang dinamis ya, melampaui dari tradisi ya. Iman itu sesuatu yang dinamis. Dia merupakan perjalanan yang berkelanjutan ya. Tentunya untuk bisa juga menemukan jati diri kita yang sesungguhnya ya, dengan mengembangkan pemahaman itu. Ya, kalau kita mulai belajar sungguh-sungguh tentang bagaimana kita hidup beriman, beragama, langkah demi langkah dalam pemahaman tentang doktrin yang makin meningkat, komitmen yang makin kuat, dan kemudian dinamika di mana kita juga mengalami turun naik, mengalami banyak tantangan, persoalan, begitu ujian dalam kehidupan beriman. Di situ kita melihat bagaimana kita kebergantungan dengan Tuhan dalam keadaan yang susah, dalam persoalan-persoalan. Itu adalah sesuatu yang dinamis sekali gitu. Dan itu terus kita perdalam dengan pemahaman-pemahaman yang ada. Tetapi tetap saja karena yang disebut beriman itu kan beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Khalik. Kita tidak bisa memahami Allah sebagaimana Allah memahami dirinya. Berarti kita pemahaman akan Allah kita terbatas. Nah, pemahaman akan Allah yang terbatas itulah yang membuat kehidupan beriman kita terus harusnya makin bertumbuh sehingga ya makin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kemudian juga ketika kita beriman kan kita hidup beradab di bumi ini. Berarti kalau hidup beradab di bumi ini, berarti kita bukan hanya berdedikasi kepada Tuhan, menyembah Tuhan, tapi kita juga berdedikasi kepada sesama. Ketika kita berdedikasi dengan sesama, berarti kan kita berdedikasi dalam dunia kerja, dalam masyarakat. Dan itu kan sebuah persoalan yang terus terjadi atau lebih tepatnya sebuah perkembangan yang terus terjadi. Jadi bagaimana kita menghadirkan diri di tengah-tengah perubahan zaman ya, sebagai seorang beriman itu sesuatu yang harus terus dievaluasi ya. Jadi kita mesti bisa merangkul perubahan dan beradaptasi. Jangan kita tidak peduli dengan perubahan dan kita tidak mau beradaptasi, maka kita akan jadi terasing dalam dunia itu. Nah, dan kalau kita terasing dalam dunia dan kita hanya dekat dengan Tuhan, ya itu sebenarnya tidak tepat. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan, berarti kan kita mengasihi sesama. Mengasihi sesama kan kita harus terus juga berelasi dengan sesama. Dan di situ ada perubahan, ada adaptasi untuk bisa membangun hidup bersama yang terus lebih baik. Demikian juga ya, secara praktek ya dalam kehidupan beriman kita, baik dalam sebagai lembaga agama maupun juga secara pribadi ya. Jadi harus ada ya adaptasi gitu ya untuk pemenuhan kebutuhan dan harapan yang berubah dari individu. Karena kita berrelasi dengan individu, harapan-harapan mereka kita juga mengalami perubahan-perubahan. Dan kemudian itulah yang di dalam terkait relasi itulah kita melihat menemukan atau mencari makna spiritual, makna rohani ya, kehidupan rohani dalam komitmen kita kepada sesama. Karena komitmen kita pada sesama itu kan dilandasi kepada komitmen kita kepada Tuhan begitu. Jadi, nah itu ada pengetahuan tentang Tuhan. Jadi pengetahuan tentang Tuhan yang makin bertambah, maka kita akan punya juga pemahaman bagaimana kita hidup di dalam relasi bersama itu dan kemudian peran kita juga kita akan makin bertambah ketika kita memahaminya. Dan kita hidup di dunia dalam relasi bersama itu makin bermakna begitu ya. Jadi menurut saya ini perlu sekali kita pelajari baik-baik gitu ya, atau kita selalu mengevaluasi diri, bagaimana kehadiran kita sebagai orang beriman di tengah dunia modern ini. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang kembali kepada masa lampau, tidak peduli dengan kemajuan. Kita selalu ingin memelihara nilai-nilai masa lampau. Memang tidak masalah memelihara kebenaran, tetapi kan
perkembangan itu kan terus terjadi, maka kita tidak bisa diam, kita harus terus berkembang. Tadi saya katakan kita juga mesti beradaptasi dengan kemajuan zaman gitu. Di sini ada pentingnya ya kita ada hubungan pribadi dengan yang lain gitu. Maka ketika kita terhubung dengan yang lain itu dan tindakan-tindakan pelayanan, tindakan kasih sayang, dan kemudian juga keterlibatan dalam komunitas itu dapat memperkaya perjalanan iman kita. Jadi pada waktu kita hadir di dunia ini, kita sebagai orang yang beriman, yang mengakui kedaulatan Tuhan, dan Tuhan menempatkan kita di bumi ini, maka kita harusnya juga menghadirkan dedikasi kepada Tuhan itu dalam dedikasi kepada sesama. Dan disitulah kita berelasi dan juga melihat kebutuhan-kebutuhan sesama. Dan di situ adalah di situ kita akan terus belajar dan dalam komunikasi bersama itulah kita kemudian mengalami perjalanan-perjalanan spiritual kita, ya iman kita yang makin lebih baik lagi, seperti itu. Jadi, sekali lagi hidup beriman dalam dunia modern itu, ya harus kita pahami itu merupakan sebuah perjalanan dinamis ya. Dan memang perjalanan seorang beriman di tengah-tengah dunia ini untuk menantikan sampai nanti akhir zaman itu perjalanan yang dinamis. Dan kita tidak bisa diam, kita terus harus maju supaya kontribusi sebagai orang beriman, orang beragama itu menjadi kentara ya, menjadi terlihat di tengah-tengah dunia ini. Tapi kalau orang-orang beragama, orang-orang beriman itu tidak merespon perubahan-perubahan zaman yang ada, kemudian juga tidak memberi bijaksana bagaimana menggunakan kemajuan teknologi yang ada, ini kan akan menjadi persoalan ya. Dan kita kan selalu melihat sekarang ini kan juga ada ketakutan-ketakutan terhadap pertarungan-pertarungan antar bangsa atau perang antar bangsa, demikian juga ada kemajuan persenjataan gitu kan. Itu kan semuanya menjadi sebuah persoalan. Nah, di mana kita sebagai orang yang beriman itu bisa membawa itu, bagaimana teknologi diarahkan kepada yang benar gitu, untuk kemanusiaan, bukan untuk menjadikan dirinya sebagai Allah yang mengatur segalanya. Tidak demikian. Juga teknologi informasi juga merasa dia menguasai orang lain dengan sebagai penguasa punya pengetahuan. Tidak demikian, tetapi bagaimana dia harus hadir secara bijaksana dengan pengetahuan yang ada itu, teknologi yang ada itu. Dan itu merupakan sesuatu yang penting untuk hadir sebagai orang beriman.